Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Aku sekalian, pada pertemuan ketiga di bab 2 ini kita akan mempelajari atau membahas terkait dengan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anakku sekalian, Undang-Undang Dasar NRI ya tahun 1945 ini ini berkedudukan sebagai hukum dasar atau hukum pokok di negara kita. Nah, sebagai hukum dasar maka Undang-Undang Dasar kita ini menjadi sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang kedudukannya tertinggi di antara hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang lain. Nah, kalau kalian lihat itu adalah susunan atau aturan-aturan hukum yang ada di negara kita maka yang berkedudukan paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada banyak sekali hukum-hukum yang ada di negara kita mulai dari Undang-Undang Dasar yang akan kita bahas ini, TAP MPR, undang-undang atau perpu nanti peraturan pemerintah, Pilpres dan Perpres dan lain sebagainya. Nah, aku sekalian dengan berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, maka setiap peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar ini harus isinya ini harus berlandaskan atau bersumber pada Undang-Undang Dasar. Nah, ini kedudukan daripada Undang-Undang Dasar kita. Lalu apa motivasi adanya Undang-Undang Dasar kita ini menurut pendapat Bryce hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara harus memiliki undang-undang ini setidaknya yang pertama motivasinya adalah adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Nah, ini yang kedua motivasinya suatu negara harus memiliki atau ingin memiliki undang-undang itu adalah adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Kemudian yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Kemudian yang terakhir itu adanya kehendak dari berbagai negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, sekalian, dilihat dari sejarahnya apa kira-kira motivasi adanya Undang-Undang Dasar kita atau Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, coba ini kalian berikan pendapatnya. Lah, Undang-Undang Dasar secara umum termasuk Undang-Undang Dasar kita NRI tahun 1945 ini memuat hal-hal berikut atau isinya yang pertama itu adalah organisasi negara beserta tugasnya. Organisasi ini termasuk atau dibilang ini adalah lembaga-lembaga negara struktur negara dan juga tugas-tugasnya apa. Lah, ini isi daripada undang-undang termasuk Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian yang kedua isinya itulah memuat atau berisi terkait dengan aturan hak asasi manusia Yang ketiga itu adalah memuat aturan tentang prosedur mengubah Undang-Undang Dasar Yang keempat itu juga berisi larangan mengubah Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir itu adalah memuat cita-cita rakyat dan asas ideologi suatu negara. Lah, suatu Undang-Undang Dasar atau hukum dasar suatu negara termasuk Undang-Undang Dasar kita NRI tahun 1945 ini harus memuat hal-hal tersebut paling tidak ada 5 isi dari suatu Undang-Undang Dasar. Nah, apakah di Undang-Undang Dasar kita ini sudah memuat hal demikian? Nah, coba berikan pendapatnya. Nah, aku sekalian, yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang fungsi undang-undang. Nah, dengan kedudukan sebagai hukum dasar, apa fungsi dari Undang-Undang Dasar? Nah, setidaknya ada 3 fungsi dari Undang-Undang Dasar Yang pertama adalah pengatur. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan sehingga jalannya pemerintahan itu menjadi teratur karena jelas susunannya, pembagiannya sudah jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan teratur. Nah, yang kedua itu adalah berfungsi sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
ini berfungsi sebagai alat kontrol. Artinya apa? Aturan hukum yang lebih rendah, ya, sebagaimana dijelaskan tadi, ini apakah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi? Artinya norma-norma dasar lain, hukum dasar lain seperti TAP MPR, undang-undang, ya, Perpu dan lain sebagainya itu apakah sesuai dengan norma, ya, hukum yang terdapat di dalam undang-undang dasar kita. Makanya yang namanya undang-undang dasar ini sebagai hukum dasar ini menjadi kontrol terhadap aturan-aturan yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir itu adalah berfungsi sebagai penentu. Undang-Undang Dasar 1945 ini berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini. Nah, karena di dalam suatu undang-undang ini, undang-undang dasar ini jelas, ya, hak dan kewajiban warga negara, ya, aparat negara, ya, lembaga-lembaga negara, semuanya ditentukan apa yang menjadi, ya, hak dan apa yang menjadi kewajiban warga negara, ya. Nah, ini sudah ada di dalam undang-undang. Nah, itu fungsi daripada undang-undang dasar. Nah, sekalian, ya, satu undang-undang itu memiliki sifat, ya, sifatnya itu bisa luas, fleksibel, dan bisa kaku atau rigid. Nah, bagaimana kita mengetahui suatu undang-undang itu dapat bersifat luas atau rigid, ya? Kita dapat melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Nah, dari cara mengubah undang-undang dasar ini, ya, suatu undang-undang dasar itu dikatakan luas atau fleksibel jika cara mengubahnya tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Nah, dikatakan rigid kaku apabila cara mengubahnya ini memerlukan cara yang tidak mudah, ya. Nah, ini kemudian kita juga dapat melihatnya dari sisi mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, ya, undang-undang, ya, dasar ini dapat bersifat fleksibel apabila undang-undang atau undang-undang dasar atau konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman, selalu sejalan dengan perkembangan zaman. Kemudian dapat dikatakan kaku atau rigid apabila suatu konstitusi atau undang-undang dasar tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sedikit zaman berubah, tidak sesuai lagi, ya, zaman berubah, konstitusi atau undang-undang dasarnya tidak sejalan lagi. Nah, itu sifat daripada konstitusi atau undang-undang dasar. Lalu bagaimana, ya, sifat undang-undang dasar negara Indonesia? Nah, sifat dari undang-undang dasar kita ini dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama tertulis, rumusannya jelas, ya, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Nah, yang kedua singkat dan supel, ya, memuat, ya, artinya memuat aturan-aturan, ya, pokok saja, ya, ya. Nah, sehingga ini dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan juga memuat hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, ya, sifatnya ini adalah merupakan hukum positif yang tertinggi, ya, yang sebagai alat kontrol, ya, terhadap peraturan yang ada di bawahnya. Yang keempat itu norma-norma aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Nah, ini sifat dari undang-undang dasar kita. Nah, dilihat dari rigid dan luasnya, ya, undang-undang dasar kita termasuk yang bersifat luaskah atau rigidkah? Nah, ini coba kalian berikan pendapatnya di grup atau di komentar video. Nah, aku sekalian, dari apa yang kita pelajari, apa sih pentingnya undang-undang dasar bagi suatu negara, ya? Nah, undang-undang dasar ini pada awalnya dibuat lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Nah, inilah yang kemudian dipahami sebagai paham konstitusionalisme. Ya, ini paham yang menginginkan atau mengatakan bahwa suatu negara harus memiliki undang-undang dasar untuk membatasi kekuasaan penguasanya. Ini adalah paham konstitusionalisme atau paham yang sesuai dengan konstitusi. Nah, kenapa dapat membatasi? Karena di dalamnya, sebagaimana tadi dibahas terkait dengan isi dari undang-undang dasar, adalah isinya ini mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah. Apa saja kekuasaan penguasa, ya, sebagai organ yang memerintah. Nah, ini diatur semuanya sehingga tidak bisa bertindak di luar, ya, hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam konstitusi atau undang-undang dasar.
Juga memuat hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Nah, rakyat juga demikian, apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu sudah terdapat jelas di dalam suatu undang-undang dasar atau konstitusi. Kemudian yang terakhir mengatur jalannya pemerintahan, sistemnya ya, diatur bagaimana ya, tugas-tugasnya diatur bagaimana. Ini sudah ada di dalam aturan konstitusi atau undang-undang dasar, sehingga pemerintahan ini dapat berjalan dengan tertib ya, teratur. Nah, dari situ ya, pentingnya suatu undang-undang dasar itu bagaimana bila suatu negara tidak memilikinya ya. Maka dilihat dari uraian tadi dapat dipastikan ya, suatu negara yang tidak memiliki suatu hukum dasar atau undang-undang dasar atau konstitusi nih, yang akan terjadi yang namanya kesewenang-wenangan, akan terjadi yang namanya penindasan yang dilakukan oleh penguasa, adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, adanya ya kesemrawutan jalannya pemerintahan. Nah, inilah pentingnya suatu negara harus memiliki konstitusi. Nah, anakku sekalian, konstitusi atau undang-undang dasar negara kita ini memiliki susunan atau sistematika. Nah, sebelumnya ya, yang kita bahas dulu bahwa undang-undang dasar kita ini secara keseluruhan naskahnya ya, ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Ini yang sudah diamandemen ya. Nah, pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi sistematika undang-undang dasar kita ini ada dua bagian. Yang pertama itu adalah pembukaan dan juga pasal-pasal ya. Nah, sebelum amandemen itu ada lagi yang namanya bagian penjelasan. Nah, aku sekalian ya, di dalam pembukaan tetap ya, dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan ya, terdiri dari 4 alinea. Namun yang banyak perubahan ini di pasal-pasalnya atau batang tubuh dulunya. Ya, sebelum diubah terdiri dari 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Ya, sebelum diubah atau diamandemen terdiri dari 37 pasal, setelah diamandemen menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari 49 ayat, setelah diubah atau amandemen 170 ayat. Nah, sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan, setelah diamandemen hanya ada 3 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan ya, berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Lah, ini sistematika daripada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berlaku di negara kita. Nah, anak sekalian, cukup itu materi dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti disampaikan di grup WA kelas ya. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.